Udah apa? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah pagi ini, di pagi yang cerah ini, secerah senyum aku, tidak mengurangi kesemangatan kita untuk tetap terus berinovasi, berkreasi, dan terus menimba ilmu ya, sekalipun kita di rumah masing-masing. Oke, langsung ke titik poinnya. Insya Allah Bapak pada hari ini akan ditemani oleh Kak Ajat yang pasti kalian sudah tahu untuk kelas siswa-siswi 9 dan 8 ya. Bagi yang kelas 7 mungkin baru kenal, coba nanti silakan kenalan sama beliau. Insya Allah pada hari ini beliau akan menerangkan dan menjelaskan dan mengenalkan segala macam tentang kepramukaan yang nanti akan kalian dapatkan ilmunya dari beliau, dari Kak Ajat. Oke, langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan buat Kak Ajat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama kakak Derajat Nugroho, biasa dipanggil dengan Kak Ajat. Kakak berasal dari Parung. Rumah kakak di Parung. Kebetulan di sini sedang mengisi kegiatan MPLS SMP Islam Terpadu As-Salam. Nah, di sini juga ada beberapa ekskul lain seperti pencaksilat, memanah, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal itu yang namanya ekskul wajib. Ekskul wajib itu apa sih? Ekskul wajib itu pramuka atau kepramukaan. Mungkin dulu kalian di SD pernah mengikuti pramuka. Mungkin waktu di SD itu berbeda dengan waktu di SMP. Di SD itu tingkatannya itu masih siaga. Apa sih itu siaga? Siaga itu awal mula pramuka, umur 7 sampai 10 tahun. Sekitar dari kelas 1 sampai kelas 4 SD itu ada siaga. Siaga itu dibagi menjadi 3. Siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian balik lagi ke penggalang. Penggalang dari kelas 5, 6 sudah menjadi penggalang. Penggalang itu umurnya 11 tahun sampai 14 tahun. Kemudian di SMP pun juga masih penggalang. Penggalang itu dibagi menjadi 3. Penggalang ramu, rakit, dan terap. Tapi beberapa ada pramuka yang paling tinggi di tingkatan penggalang, yaitu pramuka Garuda atau penggalang Garuda. Biasanya itu dia sudah menyelesaikan SKU-nya. Apa sih itu kepenggalangan? Mungkin ada yang sudah tahu tentang penggalang. Kepenggalangan itu pramuka tahun 1061 sekitar waktu itu penjajahan. Nah, itu kenapa dinamakan penggalang?
saat itu sedang menggalangkan untuk memerdekakan Indonesia. Makanya diambil dari kata penggalang. Kemudian penggalang itu apa aja di dalamnya? Penggalang itu ada Pratama, Pratama Putra, Pratama Putri. Kemudian ada Dewan Kehormatan, ada Dewan Penggalang. Dewan Kehormatan itu ada kakak pembina, ada Pratama, dan pemimpin regu sebagai sekretaris dan bendahara. Ada juga Dewan Penggalang. Mungkin ada beberapa hal yang kalian mungkin belum pernah ikut di penggalang. Ajang penggalang yang paling bergengsi itu biasanya banyak sekali. Seperti lomba pionering, lomba baris berbaris. Beberapa hal di penggalang juga ada materi-materi yang berkaitan dengan kepramukaan seperti tali temali, semapur, sandi, dan tekram-tekram yang lainnya. Tidak hanya tali temali dan sandi, kita juga belajar tentang cara berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman yang sebayanya. Di penggalang itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, regu. Apa itu regu? Satuan dari pramuka penggalang regu terdiri dari 8 sampai 10 anak. 10 anak ini atau 8 anak ini biasanya terdiri dari pinru, pemimpin regu, sekretaris, bendahara, anggota. Itu memiliki sendiri-sendiri tentang tugasnya. Kalau pasukan penggalang, apa itu pasukan penggalang? Pasukan penggalang itu terdiri dari 4 regu. Penggalang terdiri dari 4 regu. Misalnya regu macan, regu Raja Wali, regu badak, regu gajah. 4 regu ini menjadi satu, dinamakan pasukan. Pasukan ini terdiri dari 4. Penggalang itu juga ada namanya satuan terbesar. Satuan terbesar itu ada di gudep. Apa itu gudep? Gudep itu gugus depan, di mana kalian belajar kepramukaan. Nah, biasanya di pramuka ini ada mengenal metode-metode tentang kepramukaan. Kepramukaan itu biasanya itu belajarnya itu tidak hanya di ruangan, tapi hampir 90% itu di luar ruangan atau outdoor. Cara atau metode kepramukaan ketika belajar itu: 1. Sistem berregu. Yang kedua, sistem fun atau menarik. 3. Menantang. Selanjutnya juga ada kreatif. Nah, di mana pramuka itu harus benar-benar bisa bersosialisasi dengan temennya, harus bisa kreatif sedemikian rupa. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di penggalang itu apa aja? 1. Ada latihan mingguan. Latihan mingguan itu biasanya sering dilakukan di sekolah masing-masing atau di gudep masing-masing. Tidak hanya latihan di sekolah, tapi ada latihan gabungan. Latihan gabungan ini latihan antar gudep, misalnya SMP, IT, Asalam, latihan bareng-bareng dengan SMP yang lain dari gudep yang lain. Itu dinamakan latihan gabungan atau biasa kita sebut dengan latgab. Tidak hanya latihan harian, tidak hanya latgab, tapi ada gladian pinru dan gladian pinsa. Apa itu gladian pinru dan pinsa? Gladian pinru adalah
perkumpulan pemimpin regu. Semua pemimpin regu kita jadikan satu, kita latihan dengan budep-budep yang lain. Itu Gladian Pinru. Biasanya itu diselenggarakan di Kuaran atau kuartir ranting. Selain ada Gladian Pinru, juga ada Gladian Pinsa atau perkumpulan pemimpin satuan. Nah, perkumpulan ini cuma ada dua, Pratama Putra dan Pratama Putri, untuk dikirim kegiatan Gladian Pinsa. Ada tadi sudah ada latihan mingguan, ada latihan gabungan, Gladi Pinru dan Pinsa. Terus ada lagi selain itu yang paling suka digemerin anak-anak nih. Biasanya itu jambore. Jambore itu satu waran atau satu kecamatan dari berbagai sekolah. Nah, banyak hal yang di situ tentang kegiatan jambore. Dari setiap anak sangat menginginkan ikut jambore, meskipun tidak semua bisa ikut, tapi sangat diminati oleh adik-adik. Kenapa? Yang pertama, satu, dapat teman baru, udah pasti. Pastinya ketika kita berkumpul dengan teman-teman atau dari sekolah lain, kita akan mendapatkan satu teman baru di lingkungan tersebut. Tidak hanya teman, kegiatannya juga banyak. Biasanya jambore ini dari Kuaran itu ada 3 hari 2 malam nginep dalam satu tenda. Mungkin ada yang belum pernah nginep di tenda. Tahun ini kalau ada jambore, mari kita ikut. Kita sukseskan jambore, karena masih pandemi dan COVID-19, berarti belum ada jambore. Nanti ketika ada jambore, syukur-syukur kalian bisa ikut. Kita kemah, kita tidur di tenda. Apa sih serunya? Sangat seru. Yang biasanya tidur di kasur empuk, anget. Nah, ini harus tidur di tenda dengan alas yang tidak rata dan keras, seperti lapangan, ya sawah, gitu. Pokoknya yang tidak biasa pasti kaget. Tapi di sini banyak anak yang tidak biasa tidur di tenda, ketika ikut jambore atau tidur di tenda itu, mereka itu tidak tidur gitu. Biasanya ngobrol sampai berjam-jam, sampai ya begadang sampai malam gitu. Ya karena dia seru gitu, tidak ingin terlewatkan bersama teman di dalam tenda. Ya. Kakak pernah mengalami kejadian yang paling unik. Waktu itu ada anak SD, yaitu ikut jambore. Ketika malam hari, dia itu mungkin kebiasaan adek ini biasanya kalau malam suka pipis atau ke kamar kecil. Nah, ketika itu dia sudah tidur terlelap, tiba-tiba dia bangun dan keluar tenda berjalan. Ketika temennya nanya mau kemana, dia bilang mau pipis. Nah, tanpa sadar ya dia jalan, ya tetap kita ikutin. Ada satu sisi kita seru, lucu ini anak tidur sambil jalan gitu. Ketika itu ya udah kita awasin sampai dia bangun. Udah bangunnya pun itu bukan di tenda gitu, karena dia pipisnya di mana, nggak lama ya tidurnya di situ. Itu sangat sangat buat kakak yang sangat menarik. Jarang-jarang ada anak tidur sambil berjalan. Terus tidak hanya di hal seperti itu, banyak kegiatan-kegiatan dan yang menarik di jambore. Salah satunya seperti hiking. Nah, hiking ini yang harus kita andalkan adalah kekompakan. Karena di pramuka ini yang
paling menonjol itu sistem regu atau berkelompok. Satu kelompok itu biasanya satu tenda dibagi-bagi tugasnya. Ada yang membuat pagar tenda, ada yang mendirikan tenda, dan ada yang bagian masak gitu. Nah, kalau bagian masak dulu kakak itu pernah ngikut Jambore itu waktu kelas 6. Waktu itu mungkin kalau adik-adik mungkin udah sekarang Jamborenya udah senang gitu, udah enak. Mungkin ada diantar makanan dari sekolah atau dari orang tua. Kalau kakak dulu enggak, masak sendiri, ngerebus sendiri. Menu paling enak itu buat kakak itu mie rebus sama nasi goreng. Nah, biasanya itu ya anak pramuka nggak jauh-jauh, pasti nasi goreng mie rebus, nasi goreng mie rebus. Nah, ketika itu kakak ikut Jambore di sekolah waktu kelas 6 SD. Kakak itu sebagai penjaga tenda, karena kakak waktu itu kecil, anggota paling kecil itu kakak gitu. Jadi disuruhnya itu cuma jaga tenda. Kesininya awalnya kakak senang untuk jaga tenda, tapi lama-lama bosen gitu. Yang lain bisa dapat teman baru, bisa pengalaman baru gitu. Nah, waktu SMP kakak juga ngikut, tidak mau menjadi penjaga tenda. Kakak inginnya ikut berpetualang seperti teman-teman yang lain. Ada kegiatan ini ikut, ada kegiatan itu ikut gitu. Mungkin kalau kakak itu semangat pramukanya dari dulu. Jadi mau kondisi apapun harus siap. Mau hujan, panas, kita udah terbiasa. Mungkin nanti adik-adik sekalian juga akan ngerasain ketika ikut Jambore atau ikut kemah. Kak, kapan sih di sekolah ada kemah atau camping? Di sekolah itu juga ada, biasanya itu ketika harusnya seperti MPLS ini harusnya ada namanya penerimaan tamu penggalang. Biasanya itu hanya 1 malam, bukan bersami. Namanya penerimaan tamu penggalang. Nah, penerimaan tamu penggalang adalah menerima siswa-siswi baru yang baru bergabung di sekolah tersebut. Kegiatannya itu seperti mengenal sekolah, mengenal lingkungan sekolah, dan paling seru itu ketika api unggun. Di mana ada pramuka, di situ pasti ada api unggun. Tidak ada api unggun, tidak ada pramuka. Tidak ada pramuka, tidak ada api unggun. Di mana ada pramuka, di situ pasti ada api unggun. Apapun yang kondisinya pasti ada api unggun. Itulah kenapa banyak anak-anak atau adik-adik yang ingin ikut kemah, ya salah satunya itu menunggu acara yang paling seru, yaitu api unggun. Karena ketika api unggun itu kita nyalakan, ya kita bareng-bareng, tidak ada istilah satu-satu atau sendiri-sendiri, itu bergabung dari semua kalangan. Atau kalau misalnya di SMP ini berarti kelas 7, 8, 9 nanti kita akan mengadakan penerimaan tamu penggalang khususnya untuk adik-adik yang baru bergabung di SMP ini. Nah, tidak hanya masalah kegiatan kepramukaan tentang latihan atau kepramukaan di dalam atau di luar, mungkin juga ada namanya berbeda dengan siaga dan penggalang. Kalau siaga itu dulu kode kehormatannya itu Widharma. Kalau di penggalang Dasa Dharma. Kalau di siaga dulu namanya Trisatya atau Dwi Satya. Kalau penggalang Trisatya. Itu berbeda. Kalau adik-adik mungkin waktu kelas 1 sampai 4 mungkin
biasanya menyebut dengan kakaknya itu bukan kakak, biasanya yanda dan bunda. Nah, yanda ini adalah pembina laki-laki, kalau bunda pembina putri. Di pramuka pun kita sudah diajarkan namanya satuan terpisah, atau berarti tidak boleh digabungkan antara putra dan putri. Putra berbeda dengan putri. Putra ya putra, putri ya putri. Nah, jadi tidak boleh digabungkan. Kenapa? Karena di pramuka itu kita menganut sistem satuan terpisah. Tuh, jadi ketika latihan, ketika apapun kegiatannya itu selalu dipisahkan. Tidak ada kegiatan bareng-bareng antara putra dan putri. Karena kita menggunakan sistem satuan terpisah. Kemudian ada tanda kehormatan atau TKK, biasanya tanda kehormatan khusus, tanda kecakapan khusus atau TKK. Biasanya itu dia itu setiap mengisi buku TKK. Mereka ada misalnya ingin mendapat TKK menjahit, berarti dia harus bisa menjahit. Dia harus ingin mendapatkan TKK jalan, berarti dia harus mempunyai data untuk berjalan atau pernah berjalan kaki minimal 1 km. Itu baru bisa mendapatkan namanya TKK berjalan. Ada TKK itu sangat banyak, yang wajib itu ada 13. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu TKK wajib itu ada 10, tapi menurut aturan yang sekarang TKK wajib itu ada 13. Nanti adik-adik bisa lebih kenal lebih jauh lagi tentang TKK, tentang SKU. Mungkin ketika nanti kita latihan bareng-bareng, latihan di sekolah. Nah, syukur-syukur virus COVID ini sudah tidak ada, sudah hilang. Nanti kita akan bisa berkumpul kembali. Tidak hanya harapan kakak juga tidak hanya ingin seperti ini, kakak juga ingin cepat pulih agar kita bisa belajar bareng di sekolah maupun belajar pramuka di sekolah bareng-bareng. Kalau seandainya seperti ini mungkin banyak yang ngeluh. Ngeluhnya satu, mata capek ngeliatin laptop terus, kuota suka jarang ada. Nah, mungkin hari ke hari akan kita doakan saja, mudah-mudahan masa ini cepat berlalu, cepat pulih seperti sedia kala, agar kita juga bisa bertatap muka kembali, bisa sekolah kembali, bisa belajar kembali seperti sedia kala. Mungkin kalau oh iya, satu lagi, ada beberapa hal yang di pramuka itu yang sangat dominan. Dominan itu mungkin ada namanya pasukan khusus. Apa sih pasukan khusus? Ada mungkin di SD pernah dengar pasukan khusus. Di SD ada, SMP ada, di SMA pun ada. Kalau di SD biasanya itu ada pasukan khusus, di penggalang pun juga ada. Nah, di pasukan khusus itu tadi kembali lagi sebelum kita bahas ke pasukan khusus, pasukan itu terdiri dari 4 regu, sekitar 32 penggalang. 32 penggalang ini namanya satu pasukan. Satu pasukan ini biasanya itu mempunyai skill atau keahlian tekram di atas rata-rata. Pasukan khusus ini biasanya harus bisa tentang tali temali, harus bisa berdisiplin tinggi, bisa kerjasama dengan yang lain, harus saling merangkul. Mungkin Pasus adalah
pasukan yang sangat diandalkan di gudegnya masing-masing. Banyak hal yang sangat pingin, beberapa anak itu pingin jadi pasus. Kenapa? Ya karena biasanya itu jadi pasus itu sering keluar, sering diajak keluar ketika ada lomba, ketika ada perkemahan, ketika ada kegiatan di luar itu biasanya yang sering diajak itu pasukan khususnya. Karena ya andalan kami atau yang kami andalkan itu ya pasukan khusus. Dari di situ banyak yang minat ingin menjadi pasukan khusus. Tujuannya ya salah satunya ketika mereka itu keluar dari sekolah atau ada kegiatan di luar sekolah ya dia ikut. Sangat apa ya, sangat bagus ketika kita itu menjadi pasus. Kegiatan di luar itu banyak ilmu baru, pengalaman baru, teman baru, dan dunia baru pun banyak yang kita jumpai ketika kita bergabung dengan sekolah-sekolah lain atau kegiatan di luar. Di Penggalang ini nanti ada istilah kenaikan golongan. Penggalang itu tadi ada 3. Yang pertama ramu, rakit, terap. Nah, nanti biasanya kenaikan golongan itu per 6 bulan. Tergantung adik-adik semua. Seandainya TKK sudah penuh, SKU sudah selesai, nanti ada acara namanya upacara kenaikan golongan. Dari ramu ke rakit, dari rakit ke terap. Kak, kalau udah sampai terap kita gimana gitu. Nah, kalau sudah diterap itu kita bisa mengajukan menjadi penggalang Garuda. Penggalang Garuda ini tidak semua bisa menjadi penggalang Garuda. Suatu kehormatan untuk adik-adik yang bisa menjadi penggalang Garuda karena langsung siapa itu Kakwarcap. Kakwarcap berarti tingkatannya itu udah lebih tinggi dari kecamatan, yaitu kabupaten. Ada beberapa hal yang sangat kakak ingin wujudkan di SMP ini. Salah satunya itu membuat beberapa Garuda dari SMP ini. Mungkin kalau seandainya kita akan latihan kembali, kakak ingin punya minimal 5 Garuda dari SMP Islam Assalam ini. Mungkin ketika kita akan jadi Garuda, syaratnya apa aja sih? 1, syaratnya aktif di pramuka. Yang kedua, selesai 3 golongan. Ramu, rakit, terap. Harus selesai dulu. Kalau udah selesai, kita bisa mengajukan menjadi pramuka Garuda atau penggalang Garuda. Tidak hanya SKU-nya, juga TKK-nya. TKK-nya juga harus minimal ada yang 13 TKK wajibnya itu sudah terpenuhi atau kita udah dapat 13-nya. Syukur-syukur lebih dari 13 itu lebih baik. Banyak beberapa mungkin adik-adik banyak yang belum kenal tentang TKK. Ya, kakak mungkin di sini akan sedikit jelaskan tentang TKK. Ada beberapa TKK itu yang pertama tentang keagamaan, yaitu TKK yang berhubungan dengan agama. Contohnya apa? Azan. Azan itu ada TKK-nya gitu. Nanti ada simbol azan. Yang kedua, TKK sholat. Jadi nanti ada satu TKK kalau sudah bisa sholat, berarti dia udah rajin sholat, berarti dia mendapatkan satu TKK namanya TKK sholat. Terus ada lagi TKK yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau ini mungkin banyak, seperti kerja bakti, ronda, gotong royong, berbakti kepada masyarakat. Contohnya kayak menolong
ketika kita ada bencana. Di situ nanti ada TKK-nya. Terus kalau TKK di rumah itu apa? Kalau di rumah itu biasanya itu menyetrika, merapikan kamar, menjahit, menyiram bunga, memelihara bunga. Nah, itu ada TKK tersendiri. TKK itu sangat beragam dan sangat banyak. Jadi mungkin tergantung kalian mau ngambil TKK-nya TKK apa. Mungkin sangat berbeda-beda dari yang adik yang satu dengan yang satunya lagi itu berbeda. Oh, kalau yang ini si A pinginnya punya TKK berenang, berarti dia harus bisa berenang. Berenang pun itu harus bisa 2. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya punggung. Itu wajib. Nah, wajibnya itu 2. Kalau ketika 2 gaya punggung dan gaya bebas sudah bisa, berarti dia bisa mendapatkan TKK berenang. Selain TKK berenang juga ada memanah. Nah, kalau memanah mungkin adik-adik di sini udah sering melaksanakan kegiatan eskul memanah. Jadi udah mungkin hampir bisa semua. Nah, tidak hanya tentang TKK, mungkin ada beberapa tentang musyawarah gudeg atau biasa disebut dengan musdep. Musyawarah gudeg itu musyawarah gudeg itu dilakukan antara satu kakak pembina, dewan penggalang, dewan kehormatan, dan pemimpin regu. Seluruh pemimpin regu itu berkumpul satu ruangan dan mengadakan musyawarah. Musyawarah ini apa sih isinya? Musyawarah ini biasanya itu membahas tentang kegiatan atau rencana untuk 1 tahun atau jangka pendek. Jangka pendeknya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada juga jangka 1 tahun. Biasanya kalau jangka 3 bulan, nah jangka 3 bulan rencananya untuk apa? Dalam 3 bulan pertama kita akan melaksanakan persami. Nah, itu berarti udah termasuk namanya rencana kerja dewan penggalang. Berarti untuk 3 bulan ini harus ada persami atau perkemahan di sekolahan. Terus kalau rencana yang 6 bulan, contohnya dalam 6 bulan harus bisa kenaikan golongan. Yang tadinya ramu menjadi rakit, yang tadinya rakit menjadi rap, dan sebagainya. Ada juga yang rencana 1 tahun. Misalnya dalam 1 tahun kamu mempunyai rencana apa aja. Misalnya mempunyai ingin jadi Garuda. Yang kedua ingin membentuk Pratama baru atau Pratama Putri atau Pratama Putra yang baru. Pratama Putra dan Putri ini biasanya dipilih ketika ajaran baru masuk. Nah, ini berdasarkan musyawarah. Musyawarah antara kesepakatan semua anggota pramuka yang ada di dalam gudeg ini. Dari pemimpin regunya, wakil regunya, pratama lama yang sudah kemarin. Nah, jadi nanti ada seperti pemilihan umum. Ada pemungutan suara, ya selayaknya kita pemilihan umum, kita coblos siapa. Nah, sebelum kita mencoblos atau memilih anak yang ingin kita jadikan pratama juga harus punya visi misi dari calon pratama ini. Visi misinya itu mungkin berbeda-beda antara pratama yang satu dengan pratama yang lain. Nah, pratama ini harus bisa mengkondisikan satu pasukan atau satuan terbesar. Misalnya kalau pratama putra harus bisa mengkondisikan pasukan yang putra. Nah, kalau pasukan yang putri dikondisikan oleh pratama putri. Itu jangka biasanya minimal itu 1 tahun, maksimal 2 tahun.
Ketika udah 2 tahun, pratama harus diganti dengan yang baru. Cara menggantinya itu berdasarkan musyawarah secara mufakat. Untuk mufakat, siapa yang ingin jadi pratama dan harus melalui musyawarah. Karena di pramuka juga tidak hanya nyanyi, tidak hanya bermain di lapangan atau belajar tali temali dan kode, sandi, pioner yang baik dan yang benar. Nanti ada namanya rapat pasukan. Rapat pasukan misalnya pasukan yang putra atau yang penggalang putra ini ingin mengadakan atau ingin membuat aturan tersebut. Rapat ini biasanya itu ada dihadiri oleh kakak pembina, pratama putra, dan pemimpin-pemimpin regu, atau dan juga ada dewan penggalang, dewan kehormatan. Kalau di beberapa sekolah itu ada tentang aturan dewan penggalang. Di beberapa sekolah itu ada aturan dewan penggalang, misalnya pemimpin regu harus siap sebelum latihan dimulai. Itu mungkin aturan dari pasukan tersebut. Ada lagi yang aturannya juga berbeda-beda. Ada yang punya aturan setiap latihan wajib memakai topi atau memakai baret atau memakai boni. Nah, itu aturan masing-masing. Nah, aturan ini biasanya itu berkaitan dengan kepramukaan. Tidak hanya berkaitan dengan keinginan satu orang. Jadi semuanya itu keinginan beberapa orang itu dijadiin satu. Itu namanya mufakat. Ketika udah mencapai mufakat, keputusan ini harus bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab dan lapang dada. Meskipun usulan kita tidak diterima atau tidak bisa terwujud, kita harus menerima kebijakan atau keputusan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Nah, mungkin ada hal yang lain, tidak hanya tentang dewan penggalang, dewan kehormatan. Mungkin apa sih seragam pramuka? Nah, mungkin ada beberapa anak nih antara putra dan putri tentang seragam pramuka itu masih ada yang bingung. Kalau di siaga biasanya seragam pramukanya itu yang ada strip 2 di sini. Kalau di sini itu ada strip 2, nah itu menandakan dia siaga. Kalau penggalang mempunyai 2 kantong di depan. 2 kantong di depan, terus memakai boni atau boni untuk putri dan baret untuk putra. Itu wajib. Harus ada boni dan harus ada baret, itu udah wajib. Tidak hanya boni dan baret, tidak hanya baju, tapi harus ada hasduk atau kacu. Kacu ini namanya seragam pramuka. Kalau tidak ada hasduk berarti bukan seragam pramuka, tapi baju pramuka. Bedanya antara seragam pramuka dengan baju pramuka. Ketika kamu disuruh menjadi besok memakai seragam pramuka, berarti semuanya lengkap. Dari misalnya kalau yang putra dari baret, kacu, bajunya sampai celananya itu sudah seragam. Tapi kalau baju pramuka berarti yang coklat doang, coklat aja nih. Ini namanya baju pramuka. Tapi kalau seragam pramuka dari ujung sampai ke bawah ini sudah harus lengkap. Kak, kalau dulu ada kacu yang berbentuk pita, mungkin ada mungkin belum mengenal. Kalau dahulu itu yang putri itu memakai kacunya itu berbentuk pita. Ukurannya seperti biasanya itu untuk ikat kepala. Nah, tapi kemajuan demi kemajuan sekarang putra dan putri sama
kacunya sama-sama seperti putra. Yang tadinya putri itu Pita, sekarang sama seperti putra. Nah, terus mungkin kalau di SMP Islam itu memakai jilbab. Nah, ketika memakai jilbab, putri gimana? Kalau putri, apakah di dalam ataukah di luar? Ada dua versi kalau putri. Kalau jilbabnya dimasukkan, berarti dia hasduknya di luar. Kalau jilbabnya dimasukkan baju. Tapi ketika jilbabnya di luar, diurai di luar, berarti kacunya itu tetap di luar. Jangan sampai kacunya tertutup oleh jilbab. Itu ada beberapa hal tentang seragam pramuka. Terus ada lagi tentang badge. Nah, ini badge namanya badge pramuka peduli. Berarti tanda atau tiska. Mungkin kalau ada adik biasanya menyebutnya tiska. Kalau kakak tanda bahwa kakak pernah mengikuti pelatihan pramuka peduli. Kalau seandainya kamu nanti pernah kegiatan apa, ada tiskanya, nanti ada simbolnya sendiri. Itu namanya tiska. Kalau yang di sini, nah, ini kepanduan dunia. Semua di dunia, di semua negara pasti ada logo ini, namanya kepanduan dunia. Kalau ini semua negara pasti ada. Terus tanda yang lain, papan nama. Nah, mungkin kalau setiap anak pasti harus punya papan nama, baik itu yang berbentuk bongkar pasang atau yang permanen ditempel. Terus ada namanya kitri.